Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Shadaqallahu adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka tentu silaturahim ya, dan kajian kita. Bersyukur pada Allah masih diberi energi, masih diberi tenaga, masih diberi kesempatan untuk bisa datang ke ta'lim kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini akan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mencoba mengkaji dua ayat atau mungkin satu ayat ya. Mudah-mudahan bisa tuntas. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ya dan ayat 11. Isi penting atau pesan penting dari ayat ini adalah tentang persaudaraan, tentang kekeluargaan, tentang persamaan antar manusia. Ibu-ibu, pada saat Nabi membacakan khutbah di Padang Arafah pada saat Haji Wada. Haji Wada itu haji terakhirnya Nabi, ya, haji perpisahannya Nabi. Nabi membacakan khutbah di depan kurang lebih 124.000 jamaah yang hadir pada waktu itu. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan tuh, 124.000 Nabi pidato menyampaikan pesan-pesan penting terakhir sebelum kemudian Nabi wafat setelah itu. Dan yang hebatnya lagi Bu, nggak pakai mic seperti ini ya. 124.000 bicara tapi nggak pakai sound system. Apa yang luar biasa Bu ya. Mungkin kita berapa ini jumlahnya? Ada 700 Bu. Ya, 700 sekian ya. Mungkin kalau nggak pakai mic suaranya kurang begitu terdengar ya. Tapi Nabi Muhammad zaman dulu kan belum ada teknologi, belum ada mic, belum ada sound. Tapi kenapa suara Nabi itu bisa didengar oleh 124.000 orang? Karena apa? Karena suara Nabi diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada telinga-telinga orang yang hadir pada saat itu. Ini dahsyatnya ya. Termasuk panggilan-panggilan azan zaman dulu kan belum ada speaker ya. Ya, tapi itu terdengar di sekitar orang kaum muslimin yang ada di kawasan Masjid Nabawi ya. Jadi memang ini ada amazing ya, ada mukjizat dari Allah bagaimana suara Nabi itu diantarkan secara cepat, secara baik, secara lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa pesan pentingnya? Dua hal. Pertama tentang persamaan antar manusia, persaudaraan antar manusia. Itu pesan terakhir Nabi. Jadi khutbah wada pada saat haji wadanya Nabi di Arafah itu ternyata isinya tentang pentingnya persamaan, persaudaraan, dan ukhuwah antar sesama manusia, bukan hanya antar muslim. Karena persaudaraan itu ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah basyariyah. Ya. Ukhuwah basyariyah itu artinya persaudaraan antar manusia. Jadi dalam konsep Al-Quran, dalam konsep agama kita, manusia yang merupakan keturunan dari Nabi Adam, dimanapun etnisnya, dimanapun daerahnya, dimanapun tempatnya, dimanapun negerinya berbeda, itu masih dalam konteks saudara, tapi saudaranya ukhuwah basyariyah. Jadi kita dengan orang Vietnam, dengan orang Thailand, dengan orang Singapura, dengan orang Australia, dengan orang Amerika,
dengan Eropa, saudara dalam konteks kemanusiaan. Jadi Basyariah itu artinya universal. Sepanjang masih merupakan anak dari keturunan Nabi Adam, maka dimanapun mereka, perbedaan agama sekalipun, perbedaan etnis sekalipun, perbedaan strata sosial sekalipun, mereka adalah saudara kita dalam konteks kemanusiaan. Itulah Islam. Satu. Yang kedua, ada persaudaraan ukhuwah itu. Jadi yang pertama tadi ukhuwah basyariah. Yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu apa? Saudara sebangsa. Saudara setanah air. Jadi ibu-ibu dengan orang Papua, beda etnis, beda agama, mereka ukhuwah watoniyah. Saudara sebangsa. Saudara setanah air. Kita, ibu semua dengan orang Makassar, orang Sulawesi, orang Aceh, orang Sumatera Utara, Sumatera Barat, walaupun mungkin beda daerah, beda etnis, beda agama, tapi dalam konteks Islam, mereka saudara sebangsa, sekaligus saudara sekemanusiaan. Jadi, ukhuwah basyariah masuk, ukhuwah watoniyah juga masuk. Itulah Islam. Jadi Islam itu tidak benar kalau dianggap agama yang teroris seperti anggapan orang-orang. Islam itu rahmatan lil alamin, bahkan kepada alam semesta. Islam itu damai, ya. Jadi tidak benar kalau Islam dianggap sebagai agama yang keras, yang teroris seperti bayangan orang-orang orientalis, ya, orang-orang Barat yang sentimen terhadap Islam. Justru kalau kita pernah tahu di Amerika itu ada gedung tertinggi namanya World Trade Center. Pusat perdagangan dunia di New York, ya. World Trade Center itu ketika meledak tahun 2011, ya, WTC, ya, pernah dengar ya Bu ya? WTC itu meledak oleh pesawat yang ditabrakan dan menimbulkan kematian sekian ribu orang. Ada hikmahnya loh Bu. Segera setelah meledak dan banyak orang yang tewas, hampir seluruh masyarakat dunia dengan provokasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu bahwa ini kerjaan umat Islam. Islam itu teroris. Dan ternyata pernyataan itu terdengar juga oleh kalangan ilmuwan Amerika, kalangan akademisi Amerika. Lalu mereka kan secara ilmiah berpikir, apa benar umat Islam sejahat itu? Karena penasarannya, ini kan sudah di blow up oleh masyarakat dunia, terutama yang benci pada Islam, bahwa pesawat yang menabrakkan World Trade Center, gedung tertinggi di dunia itu, sebelum Al-Burj di Abu Dhabi, ya, itu gedung tertingginya kan ada di Amerika, ya, itu meledak karena kerjaan yang dilakukan oleh para kaum muslimin yang teroris. Sehingga buru-buru tuh seluruh dunia mengatakan, oh Islam teroris. Untungnya Allah menyelamatkan. Dengan cara apa? Tiba-tiba ada kesadaran dari kalangan ilmuwan di kampus-kampus di Amerika itu. Apa benar Islam itu sekejam itu? Lalu kemudian mereka apa? Termotivasi ingin mempelajari Quran. Dia ingin tahu apa benar di Quran itu mengajarkan tentang kekerasan, tentang teroris. Ya, akhirnya berbondong-bondong para ilmuwan Amerika membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kesimpulannya apa? Dari hasil kajiannya secara intens, ternyata tak satu pun ditemukan Islam itu mengajarkan kekerasan. Islam itu ternyata damai, tentram, ya, kenyamanan, persahabatan, rahmatan lil alamin. Itu kesimpulan mereka, Pak, ilmuwan. Maka tuduhan terhadap Islam yang dianggap teroris itu jelas tidak benar. Maka tidak heran Bu, sejak 2011 sampai sekarang itu banyak kalangan ilmuwan Amerika yang berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa juga sama sekarang, banyak kajian-kajian Islam mulai berkembang, ya. Studi-studi keislaman di berbagai kampus tingkat dunia ini sekarang dikaji, ya. Kebetulan adik saya yang perempuan itu kuliah di Amerika dua-duanya, S3, S2-nya di Inggris, S3-nya di Amerika. Itu informasi tentang bagaimana di wilayah Gedung Putih itu, kalau sore pagi hari Minggu, itu banyak orang-orang yang Amerika yang ikut sholat duha di situ. Jadi fenomena menarik. Ya, sejak temuan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kalangan akademisi, orang-orang pinter itu katanya setiap pagi kalau ada hari Minggu, hari libur, mereka jalan-jalan sambil bawa pakaian sholat duha di situ.
Maka tidak heran di mall-mall sekarang orang Amerika pada sholat waktu tarawih itu di mall. Fenomena itu menarik setelah terjadinya tadi ya tragedi World Trade Center yang diledakkan oleh oknum, lalu kemudian orang menuduh umat Islam, ternyata tidak. Itulah Islam. Nah, yang ketiga, tadi kan ada dua ya Bu ya. Ada ukhuwah apa? Basyariah, saudara sekemanusiaan. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa. Orang Bali saudara kita bukan? Saudara. Dalam konsep Islam. Saudara sebangsa sekaligus saudara sekemanusiaan, saudara kemanusiaan. Walaupun beda agama kan, ya. Nah, yang ketiga yang lebih spesifik adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi ada ukhuwah basyariah, kemanusiaan, ada ukhuwah watoniyah, saudara setanah air, ya, kebangsaan. Ada ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim. Jadi yang hari ini umat Islam berkumpul di Mekah, di Madinah dari berbagai negara di dunia, ya, dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, dari Amerika, ya, dari Australia, dari benua-benua itu kan sekarang kumpul di apa? Di Mekah dan di Madinah. Mereka saudara kita, saudara kita. Jadi konsep tentang saudara dalam Islam itu tidak sempit, ya. Semua orang-orang muslim yang hadir dari berbagai negara yang kumpul sekarang di di Mekah itu adalah mereka saudara-saudara kita. Nah, dalam konsep Islam ini surat Al-Hujurat ayat 10 kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama mukmin itu saudara. Ya, tapi Pak, kita beda golongan, ini yang begini saudara kita. Ya, bayangkan Nabi Muhammad hidup jangankan dengan sesama mukmin, sesama muslim, bahkan berbeda agama pun hidup di Madinah. Nabi jadi presiden di Madinah, itu yang hidup di situ penduduknya ada Nasrani, ada Yahudi, ada Muslim pasti, ada Muhajir, ada Ansor, ada suku-suku yang banyak di Madinah itu. Tapi hidup dalam kedamaian dan persaudaraan yang nyaman, yang tentram, saling menghargai, saling menghormati. Kenapa? Di bawah komando pimpinan Nabi Muhammad SAW. Itu dengan non muslim aja Rasulullah itu sangat luar biasa, dikagumi, ya. Jadi akhlaknya orang muslim itu harus memberikan tauladan tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi non muslim. Nah, kita sekarang zaman ini kan enggak. Kadang-kadang sesama muslim sini karena beda beda golongan kita tidak akur. Ini bermasalah, ya. Masalah. Jadi sebenarnya perbedaan itu indah. Saya nanya sama ibu-ibu, pelangi itu berapa warna? Pelangi, pernah lihat pelangi Bu? Kalau perbedaan antara musim hujan dan musim panas biasanya ada muncul di langit namanya apa? Pelangi. Pelangi berapa warna Bu? 7 ya? Ya pokoknya intinya warna-warni kan. Kenapa pelangi itu menjadi simbol keindahan? Kenapa Bu? Karena warna-warni. Warna-warni itu indah. Bayangkan kalau pelangi warnanya putih semua, nggak indah. Jadi itu simbol bahwa perbedaan warna dari pelangi itu menimbulkan aura keindahan. Jadi kalau kita berbeda sesama saudara mukmin, beda pikiran, beda cara berpikir, mungkin beda apalah, yang penting tidak terlalu prinsip, nggak usah dipertentangkan. Mereka saudara kita. Ya, tapi kan kadang-kadang sering terjadi karena si A orang tuanya golongannya ini, si B orang tuanya golongan ini, begitu ketemu orang tuanya, oh itu mah bukan golongan saya, nggak jadi deh nikahnya. Sampai begitu. Ini masalah. Gak ada Bu. Islam itu hanya perbedaan seseorang itu hanya pada takwanya. Mau dia dari strata sosial manapun, mau orang kaya, mau sama dia. Hari ini nanti tanggal 9 Dzulhijjah ya, di Padang Arafah, semua tuh dari mulai presiden, jenderal, orang yang berpangkat tinggi, orang kaya raya, sampai rakyat jelata kumpul di hadapan Allah sama. Gak ada yang lebih hebat kecuali apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membuat mereka mulia itu kalau mereka takwa.
Itu hebatnya Allah. Jadi Allah tuh kalau bahasa kitanya egalitarian. Egalitarian itu Allah memandang sama semua manusia. Mau presiden, mau pejabat, mau orang kaya, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Takwanya. Nanti ada dalam surah Hud ayat berikutnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sekali lagi Bu, persaudaraan itu ada 3 dalam Islam. Ukhuwah basyariah, saudara semanusia. Ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa. Ukhuwah islamiyah, saudara sesama muslim. Saudara kita yang mungkin berbeda dalam furu'iyahnya, ya dalam masalah ibadah kan beda-beda. Misalnya gini, dulu ada 2 orang sahabat Nabi melakukan safar. Tahu safar Bu? Perjalanan. Di tengah jalan jatuh waktu sholat zuhur. Karena di sekitar perjalanan itu tandus, nggak menemukan air, maka 2 orang sahabat ini tayamum. Tayamum ya Bu ya. Bersuci dengan debu. Tayamum itu udah menggantikan wudhu. 2 orang sahabat Nabi ini tayamum. Setelah tayamum selesai, lalu sholat, ya. Dan karena sholatnya 2 zuhur dan asar, maka tayamumnya 2 kali. Ini bedanya tayamum dengan wudhu nih. Saya seling dulu ya Bu ya. Kalau tayamum hanya berlaku untuk 1 waktu sholat, walaupun masih belum batal. Misalnya ibu mau sholat zuhur nih, dalam perjalanan tayamum, tapi belum batal sampai asar, tetap harus wudhu lagi. Tapi kalau wudhu, sepanjang belum batal, boleh dilakukan berkali-kali sholat. Itu bedanya. Nah 2 orang sahabat ini setelah tayamum 2 kali sholat zuhur dan asar, dijamak, dikosor, lalu melanjutkan perjalanan. Kira-kira 5 menit dari perjalanannya, tiba-tiba di pinggir jalan menemukan oase, tempat air, sumber air. Nah dalam teori fikih, ketika ada air tayamum kan batal, ya. Nggak boleh orang tayamum kalau ada air. Sehingga 2 orang sahabat Nabi ini berbeda pendapat. Apa? Wah, kalau begitu tayamum saya batal dong, dan saya harus mengulang sholatnya. Kata yang satunya, oh enggak, saya udah sholat kok, saya nggak usah mengulang. Ya sudah, kalau begitu Anda nunggu di kendaraan, saya sholat lagi, Anda nggak apa-apa. Saling menghargai itu. Jadi yang satunya nunggu, yang satunya sholat. Mengulang sholatnya karena dianggap sholatnya batal karena ada air tayamum. Nah setelah selesai sholat, lanjutkan perjalanan. Nyampe di Madinah, menghadap kepada Nabi. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami di tengah jalan, dia ceritakan, tidak menemukan air, kami tayamum, sholat. Setelah selesai sholat, kami lanjutkan perjalanan. Kami menemukan air dan kami berbeda nih ya Rasulullah. Saya mengulang sholatnya dan teman saya yang satunya nggak mengulang. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Si 2 orang sahabat itu minta fatwa kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, kamu yang mengulang sholatnya benar. Dan kamu yang tidak mengulang sholatnya juga benar. Oh kalau begitu Nabi pelin-pelan dong? Tidak. Itulah sikap wisdom. Apa wisdom ini? Bijak. Kearifan Nabi. Ya, tidak mempertentangkan 2 orang yang melakukan pilihan yang berbeda. Karena memang tidak prinsip. Ya dua-duanya sholat. Ya, pemahaman mereka seperti itu. Jadi Nabi mengatakan, kamu yang mengulang sholatnya benar, kamu yang tidak mengulang juga benar. Dua-duanya benar. Maknanya apa? Sinyal tentang perbedaan sudah diakui oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak usah jadi persoalan. Dalam masalah ibadah seringkali kalau ilmunya pas-pasan itu seringkali jadi masalah. Takbir aja kan beda-beda. Ada yang Allahu Akbar, ada tangannya di sini. Ada Allahu Akbar, ya 2 tangannya. Ada yang Allahu Akbar. Ya. Itu ternyata semua ada dalilnya. Walaupun ada dalil yang paling sahih. Jadi gimana toh? Yang begini benar, yang begini ada dalilnya, yang begini ada. Yang begini juga ada, yang begini ada dalilnya. Semuanya benar. Asal jangan begini aja, Bu. Kalau begini udah salah. Atau begini ya, boleh. Jadi hal-hal yang sederhana, udahlah. Oh dia takbirnya kok begitu. Dia adalah saudara kita.
Tahiyat, ada yang ini dalilnya Bu. Ini ilmu nih Bu ya. Kalau orang alim itu kalau melihat perbedaan itu nggak akan terjadi saling menyalahkan, adem. Tapi kalau orang yang nggak ngerti rame Bu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatilillah. At-tahiyyatulillah boleh. Boleh pada saat tahiyat langsung mengacungkan tangan. Atau bisa juga Allahumma pada saat sholawat Allahumma shalli ala. Begitu juga ada yang menggunakan asyhadu alla ilaha illallah. Boleh. Ada yang at-tahiyyat yang begini, at-tahiyyatul mubarakat. Boleh. Semua ada dalilnya. Ada yang nanya, Ustaz, saya sholat berjamaah. Kenapa, Mbak? Saya mau nanya. Itu di sebelah saya pada saat tahiyat akhir, tangannya gini-gini aja. Itu gimana, Ustaz? Akhirnya saya bilang, Bapak yang salah. Loh, kok saya yang salah? Bapak selama sholat ngeliatin orang itu aja. Jadi sholatnya nggak benar sebenarnya karena ngeliatin orang. Jadi gimana? Sudahlah, nggak usah memperuncing masalah-masalah begitu. Semuanya ada dalilnya. Semuanya punya potensi yang sama masuk surga. Ini namanya beragama secara dewasa. Tapi kalau nggak dewasa, rame Bu. Kalau di komplek HMI harus dewasa Bu. Ya, perbedaan itu biasa. Asal jangan yang prinsip. Contohnya gimana? Yang prinsip. Misalnya di sini sholat subuhnya 2 rakaat. Oh, di sana sholat subuhnya 3 rakaat. Nah, itu baru masalah. Tapi kalau sama-sama sholat subuhnya 2 rakaat, ada yang tahiyatnya begini, ada yang begini, semua benar lah. Kenapa? Kalau saring menyalahkan, nggak selesai-selesai sampai kiamat juga. Ini yang dimaksud dengan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama mukmin itu saudara. Jangankan sesama mukmin, bahkan non muslim pun saudara kita. Kalau ada di komplek kita non muslim lalu kemudian sakit, boleh nggak kita menengok? Boleh. Ya, berbisnis dengan non muslim boleh nggak? Boleh. Nabi Muhammad bisnisnya mitra-mitra dagangnya adalah orang-orang non muslim, orang Nasrani. Ya. Apakah kalau mau menolong nanyain agama dulu? Begitu ada orang ketabrak, kita mau nolong nanya kamu agamanya apa? Kan enggak ya. Itulah persaudaraan kemanusiaan universal. Semua makhluk Allah adalah saudara kita. Seperti Nabi itu. Ya, makanya nggak usah. Saya teringat satu ini. Pernah dengar Pak Buya Hamka pernah dengar? Pernah dengar? Seorang ulama besar yang tidak hanya sebagai ulama tapi sastrawan, bahkan menulis buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, yang filmnya disaksikan oleh banyak orang, yang membuat baper orang yang nontonnya ya kan. Itu ulama besar dari Sumatera Barat, pernah jadi ketua ulama. Ceritanya beliau naik haji tahun 70-an ya. Dulu kan belum pakai pesawat, pakainya kapal laut. Kalau naik haji pakai kapal laut 3 bulan baru nyampe Bu. Mau nyoba nggak Bu? 3 bulan. Jadi di kapal besar itu, jadi orang di kapal itu kan ada masjid, ada kolam renang, ada fasilitas olahraga, ada segala macam lengkap. 3 bulan. Nah satu ketika sholat subuh kan masjidnya besar di kapal laut itu. Masjidnya besar, gak mau penuh. Ketemu dengan Bapak Kiai Haji Idam Khalid. Idam Khalid itu ketua NU pada saat itu. Paham gak kan ketua Muhammadiyah? Ya, ketemu dalam satu masjid. Ini hebatnya orang alim tuh. Ketemu saling ngobrol, akhirnya paham gak? Silakan Pak Kiai aja yang jadi imam. Oh enggak, Pak Buya aja ini. Jadi rebutan suruh menjadi, bukan rebutan pengen jadi imam. Kalau sekarang kan rebutan pengen jadi imam, justru rebutan pengen mempersilahkan orang jadi imam. Itu hebat. Nah, akhirnya singkat cerita Pak Kiai yang dari NU yang jadi imam sholat subuh. Kalau di NU kan Pak Yanto ya, sholat subuh itu kan pakai apa? Kunut ya. Apa yang terjadi? Pak Kiai Idam Khalid yang biasa tiap hari di tanah air sebagai tokoh
tokoh NU itu kan kalau sholat subuh pakai kunut. Tapi pada saat dia jadi imam di masjid itu, di masjid kapal itu, dia tidak baca kunut. Kenapa? Setelah salam ditanya oleh orang, Pak Kiai, kenapa nggak pakai kunut? Kita kan, apa kata beliau? Saya ingin menghormati makmum saya yang namanya Pak Buya Hamka yang tiap kali sholat nggak pernah pakai kunut. Jadi saya nggak pakai kunut. Adem orang alim. Kalau orang awam rame, wah, bukan golongan saya. Ini nggak pernah dewasa gitu. Itu masyarakat kita masih begitu. Hari keduanya kumpul di masjid, hari subuh keduanya yang jadi imam Pak Buya Hamka. Pak Buya Hamka orang Muhammadiyah nggak pernah pakai kunut. Tapi pada saat itu dia sholat dan dia membaca kunut. Rame kan makmum Muhammadiyahnya. Pak Buya kenapa Pak? Saya ingin menghormati makmum saya yang tiap hari pakai kunut. Bayangkan, melepaskan egonya untuk menghormati orang lain. Itu hebat. Namanya dalam bahasa Inggris respect. Tadi malam saya membacakan khutbah nikah di salah satu pengantin orang Pertamina di Hotel Santika di Jakarta. Saya bilang, kalau Anda ingin rumah tangganya bahagia, bangun situasi respect ya Kak, menghormati pasangannya. Maksudnya apa? Kalau perlu mengorbankan keinginan kita untuk memprioritaskan keinginan pasangan kita, itu keren. Begitu juga sebaliknya, memprioritaskan, mendahulukan keinginan pasangan kita dan kita mengalah. Kalau yang terjadi konflik kan biasanya saling mempertahankan egonya. Ini kan saya, artinya nggak ketemu, tapi orang yang saling respect, menghormati orang lain itu biasanya abadi dalam rumah tangganya, harmonis, nyaman. Tapi itu anak muda ya Bu ya, yang baru nikah, saya nasihati, saya bilang hormati suamimu ya. Kalau perlu tinggalkan keinginan-keinginanmu kalau ada berbentrokan dengan keinginan suami. Pilih keinginan suamimu. Begitu juga kepada suaminya. Anda yang jadi suami, ya, tinggalkan ego dan keinginanmu untuk memberikan prioritas apa yang menjadi keinginan istrimu. Kalau masing-masing saling mengalahkan, damai. Yang ribut itu kalau gimana? Kalau saling ngotot ingin diprioritaskan. Kalau ibu-ibu di sini sih enggak ya, pada ngalah semua ya Bu. Sabar semua ya. Nah, itu cara beragama yang indah tuh begitu. Toh nggak akan masuk neraka gara-gara tidak kunut kan? Begitu juga nggak akan masuk neraka gara-gara udahlah, demi persahabatan dan persaudaraan kita hormati orang yang mungkin ya tidak sesuai dengan pandangan kita. Yang penting tidak menyalahi prinsip. Kalau di orang awam bisa rame, tapi di masjid ini indah nih Pak Yanto ya. Kadang-kadang ada kunut, ya, bagus itu saling menghormati. Kadang-kadang nggak ada, keren. Saling menghormati. Kayaknya ibu-ibunya juga keren ya. Keren, saling menghormati. Ya, tetangga itu kan berbeda pilihan, berbeda pandangan. Nggak apa-apa, tapi saling menghormati, saling respect. Itulah Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu. Jadi kalau menggunakan konsep Islam harusnya nggak ada pertengkaran, nggak ada pertikaian, nggak ada perdebatan yang tidak penting, nggak ada saling mengkafirkan, yang menyalahkan. Sekarang saya nanya Bu, kalau orang sholat ada yang at-tahiyat, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang at-tahiyat, kira-kira yang benar yang mana Bu? Semuanya punya potensi masuk surga. Yang tidak benar siapa? Tidak sholat. Sederhana kan? Itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Ya. Karena di masyarakat kita, apalagi hidup di komplek kan beda-beda latar belakang. Ada latar belakangnya ini, nggak apa-apa. Tapi itu indah, pelangi. Ya, oh teman kita saudara ini sih kalau ada yang kematian begini, ya kita hormati aja. Begitu juga sama masalah terawih juga ya Pak Yanto. Saya seringkali mengajarkan jamaah saya supaya cerdas. Ya, menjadi smart people sebagai orang beragama itu harus cerdas. Cerdas apa salah satunya? Menghargai orang lain. Saya misalnya kalau sholat terawih kan 8 rakaat plus 3 ya, jadi 11. Nggak apa-apa, itu prinsip saya. Tapi ketika saya keluar, ada orang yang berbeda dengan saya tidak menyalahkan, mereka punya prinsip sendiri. Jadi pernah satu ketika saya dalam perjalanan, pulang agak kemalaman, nggak sempat terawih di masjid di rumah. Jadi ada sebelah masjid itu sholat terawih, saya ikut sholat.
Saya nanya, ini sholatnya berapa rakaat? 23 Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya ikut sholat. Tapi karena saya prinsipnya 8 dan 11, pada saat rakaat ke-8 saya mundur. Saya witir sendiri dan kemudian selesai. Tapi saya tidak akan menyalahkan orang yang 20, benar juga mereka punya dalil. Yang penting saya ikut berjamaah. Boleh nggak? Boleh. Itulah sikap dewasa dalam beragama. Jangan sampai ketika kita lewat, ini sholatnya masjidnya apa? Wah, ini bukan golongan saya. Itu mereka saudara kita. Ada loh Bu, orang yang merasa paling benar sendiri, ada. Jangan. Yang maha benar itu siapa? Allah. Kita itu punya potensi salah, punya potensi benar. Kira-kira begitu. Ya, jadi harus dibangun tradisi saling menghargai dan saling menghormati. Ini sih innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum, damaikanlah. Jadi Nabi menggambarkan kita dengan sesama mukmin itu seperti satu tubuh. Sekarang saya nanya sama ibu, kalau ibu misalnya lagi jalan kaki, tiba-tiba karena matanya agak meleng, kakinya kesandung batu misalnya, sampai berdarah, kira-kira mulutnya bilang apa? Masya Allah, sakit. Tangannya gimana? Pegang. Anggota tubuh dengan satu yang lain, ketika ada yang sakit, dia akan ikut kontribusi, merasakan sakit gitu. Pernah nggak ibu kesandung ya, atau ibu lagi motongin bawang di dapur, tiba-tiba kena berdarah gitu, kena pisau, lalu mulutnya bilang rasain lo gitu. Kira-kira begitu nggak? Enggak, karena tangan kita adalah saudara kita. Kata mulut itu bilang tangan adalah saudaraku, kata mulut. Tangan yang satunya, tangan kiriku adalah saudaraku. Jadi ambilkan dia betadin, namun kemudian ambil alkohol. Kenapa? Inilah saudara kita. Itulah Islam dengan Islam, mukmin dengan mukmin itu begitu. Jangan gara-gara beda golongan, ya lalu kemudian, jangan Bu ya. Saya sekarang sedang mendewasakan banyak orang di berbagai tempat. Yang penting kita punya prinsip, ya, punya prinsip. Kecuali kalau yang tadi, yang prinsipnya yang salah, ya, sholatnya subuhnya beda lah, itu boleh diperkali. Soal masalah takbir, masalah angkat tangan, masalah baca Bismillah enggak, biasa aja. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, halal, sah. Al-Fatihah kan baca Bismillah. Ada yang Allahu Akbar setelah baca doa iftitah, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak baca bismillah lagi, halal, sah. Yang salah siapa? Yang enggak sholat. Jadi kalau ilmunya tinggi itu nyaman, tapi kalau ilmunya pas-pasan, ramenya aja. Alhamdulillah jamaah di sini kalau subuh bapak-bapak juga ikut ngaji. Saya lihat, saya perhatikan makin dewasa cara beragamanya. Kedewasaan itu penting Pak ya. Walaupun kalau pagi banyak kok, ada sekitar 600 orang ya Pak ya. Kurang lebih. Ya sama seperti ibu ini kan ada 1.200 kali ya. Kurang lebih dah. Gak ada lebihnya ya. Ya, nggak apa-apa, sedikit tapi punya semangat belajar. Nah, inilah Islam. Islam itu damai banget Bu. Tentram. Jadi ketika ini Quran ini diturunkannya berapa tahun yang lalu Bu? 14 abad yang lalu sudah ada Quran tentang ajaran perdamaian. Bukan hari ini, tapi banyak orang mukmin yang tidak menggunakan ayat ini, bertengkar, saling mengkafirkan, padahal Islam. Makanya Quran itu bukan hanya hiasan. Saya bikin quote di berbagai media sosial. Saya punya TikTok aja ya, punya TikTok, punya media sosial, punya Facebook yang isinya tentang pencerahan lah, tentang agama. Setiap kali kita membaca Al-Quran, itu selalu ada wawasan baru. Quran itu tidak hanya fungsi sebagai bacaan saja, tetapi ketika kita membaca, kita paham isinya, ada inspirasi baru. Quran itu mengobati orang-orang yang harapannya sudah hilang, tumbuh kembali. Orang yang galau menghadapi kehidupan ketika membaca Al-Quran jadi tenang kembali. Orang yang hampir putus asa dalam hidupnya karena menghadapi kepahitan dalam hidup, susah dalam hidup, buka Al-Quran dengan tenang, maka harapan itu tumbuh lagi. Setiap kali kita membuka Al-Quran selalu ada wawasan-wawasan baru yang luar biasa. Quran ini kan bahasanya Allah.
Allah itu kan zat yang maha tenang, zat yang maha bahagia. Jadi kalau orang ingin bahagia, sering-seringlah membaca Al-Quran. Itu cara berpikirnya gitu. Tadi saya ceramah di Pelindung. Saya bilang kalau bapak-bapak ingin bahagia, maka harus sering merapat kepada zat yang maha bahagia. Zat yang maha bahagia itu siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya terus merapat dengan Allah. Jadi kalau kita tak pernah bahagia menjalani hidup, susah, gelisah, stres, depresi, karena dia jauh dari zat yang maha bahagia. Caranya gimana? Merapat dong dengan Allah, dengan baca Al-Quran, dengan baca zikir, baca sholawat, baca dan sebagainya. Itu cara kita untuk menghadirkan kebahagiaan. Nah, salah satunya perdamaian. Quran itu mengajarkan perdamaian. Ya. Insya Allah nanti di surga akan bersama-sama dengan orang-orang yang beda. Yang tahiyatnya begini awal juga berpotensi masuk surga, ya. Yang nggak pakai kunut dia juga punya peluang masuk surga. Yang pakai kunut kira-kira punya peluang nggak masuk surga? Punya sama-sama. Urusan nanti siapa yang menilai kan urusan Allah, tapi mereka semua sedang merajut surga semua. Yang penting jangan saling menyalahkan. Ya. Tradisi, ini panjang nih, ayat yang berikutnya lebih menyakitkan lagi nih kalau dibaca. Soalnya ada kata-kata perempuan nih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, jangan kamu mengolok-olok satu kaum min qaumin, dari kaum yang lain, asa ayyakunu khairon, siapa tahu orang yang diolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Terus apa lagi? Secara khusus nih Bu ya. Jangan tersinggungnya Bu, wala nisaun, dan jangan perempuan suka mengolok perempuan lain, min nisain, dari perempuan yang lain, asa ayyakun khair, siapa tahu perempuan yang diolok-olok itu jauh lebih baik dari yang mengolok-olok. Baca surat Al-Hujurat ayat 11. Kalau yang biasa ngerumpi itu bapak-bapak atau ibu-ibu ya Bu? Kalau ada bapak-bapak sih bilangnya ibu-ibu Bu. Tapi kalau ada ibu-ibu bilangnya bapak-bapak. Jadi sama-sama tukang ngerumpi lah. Boleh ngerumpi tapi ngerumpinya yang positif. Kalau usia-usia kita nih udah nggak usah lagi bicara yang jelek, yang baik-baik aja deh, ya. Ngobrol, udah lancar. Ketika ada orang lain ngajak membicarakan orang lain, makasih, kita baca sholawat aja ya. Allahumma sholli ala, baca subhanallah, jauh lebih bermutu daripada berdiskusi menjelekkan orang lain. Ini ayatnya Quran. Quran ini berapa abad? 1400 tahun yang lalu punya konsep tentang etika berhusnudzon pada orang, berpikir positif. Ya, jadi saya mempraktekkan itu kalau mau diajak ngerumpi sama orang, saya bilang kita bicara yang lainnya. Nah, kenapa? Kita itu sering tertarik untuk membicarakan keburukan orang lain daripada tertarik membicarakan kejelekan sendiri. Kalau ada orang pemicu di tempat lain, bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu di tempat lain, itu biasanya kalau kumpul arisan ada yang memicu satu, itu katanya ibu itu sih, iya itu nyambung tuh ibu-ibu, wah semuanya rame, dia menghakimi orang yang tidak ada. Sekarang dirubah, saya bilang Bu, jangan. Ketika ada ibu memulai memantik membicarakan kejelekan orang lain, sudah Bu, kita bicara yang lain saja, siapa tahu dia lebih baik daripada kita. Ada seorang ulama, ketika kita ingin menjadi manusia yang sempurna, dan walaupun sempurna tidak mungkin jadi baik, belajarlah selalu menganggap orang lain lebih baik dari